Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Fikri Fahrihin MPDI, serta teman-teman kelas 2A PIAUD yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan pembuatan tugas video individu kali ini. Sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada nur kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Mu'arafatul Haqiyah dengan NIM 202109648354 akan mencoba memberikan penjelasan atas pemahaman yang saya peroleh dari materi mata kuliah Tafsir Tarbawi pada pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 yang dimulai dengan Google Meet pada jam 14.30 oleh kelompok 3 yang beranggotakan Bunda Kuninis Wata Soleha, Bunda Lailatul Fitriyah, Bunda Muzayyanah, dan Bunda Risma Tahmidatun Nisa dengan dosen pengampu Bapak Fikri Fahrihin MPDI melalui tugas video individu yang saya buat ini dengan tema subjek pendidikan. Nah, siapakah subjek pendidikan itu? Subjek pendidikan ialah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai martabat tertinggi di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, dan kenapa manusia itu disebut sebagai subjek pendidikan? Mengapa? Mengapa manusia yang disebut sebagai subjek pendidikan itu? Yakni karena manusia merupakan pihak yang melakukan ataupun yang memberikan pendidikan kepada orang lain, baik dalam bentuk pendidikan formal, bentuk pendidikan non formal, maupun pendidikan informal, serta manusia itu sebagai wadah, sebagai tempat pendidikan lainnya, yakni seperti pendidikan-pendidikan yang selain dari formal, non formal, ataupun informal. Tentang subjek pendidikan juga disebutkan di dalam beberapa firman Allah yang tertulis di kitabullah Al-Quran Al-Karim, yakni ada 4 surat. Yang pertama surat Ar-Rahman ayat 1-4, yang kedua surat An-Najm ayat 1-10, yang ketiga surat An-Nahl ayat 43-44, dan yang keempat surat Al-Kahfi ayat 65-70. Yang pertama surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya Allah Maha Pengasih yang telah mengerjakan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, tafsir dari ayat tersebut, yang pertama, ayat pertama itu Tuhan yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Allah itu tidak pernah pilih kasih kepada makhluk ciptaannya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya.
Yang kedua, Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran itu firman Allah, diajarkan kepada Nabi Muhammad, yakni dengan perantara wahyu yang melalui malaikat Jibril ataupun tanpa perantara siapapun. Yang ketiga, penciptaan manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan yang paling mulia daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang keempat, Allah juga memberi manusia kemampuan berbicara. Surat yang kedua, surat An-Najm ayat 1-10. Di dalam surat ini Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang sesat dan tidak pula beliau itu keliru, karena beliau adalah utusan Allah yang diturunkan ke bumi untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Serta yang disampaikan Nabi, yakni wahyu Al-Quran, firman Allah, bukan menurut hawa nafsu beliau, tetapi itu adalah firman Allah, Tuhan semesta alam. Dan malaikat Jibril menampakkan wahyu aslinya kepada Nabi Muhammad ketika menyampaikan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara dirinya.